Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam rahayu. Selamat datang kembali di channel saya. Alhamdulillah, dan kita bersyukur karena hari ini masih diberi kesehatan, panjang umur, enak makan ya, bisa menghirup udara dengan bebas, disehatkan, pada sehat sekeluarga, dan lain-lain. Kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Hari ini, wejangan hari ini adalah saya ingin menyampaikan tentang bab sholat ya. Nah, insya Allah mudah-mudahan saya bisa menyampaikan sedikit ilmu atau pengetahuan tentang apa itu sholat dan apa-apa aja yang dilakukan ketika sholat dan lain-lain, larangannya juga dan lain-lain. Yang saya sampaikan adalah bab tentang sholat, khususnya buat umat Islam seperti saya, diwajibkan kita untuk sholat ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman sudah pada tahu ya apa itu sholat, atau belum tahu, cuman bisa melaksanakan aja setiap 5 waktu. Nah, pada hari ini saya akan mengupas tuntas apakah itu sholat ya teman-teman ya. Nah, sebelum saya mengupas tuntas tentang bab sholat, alangkah baiknya teman-teman wajib subscribe, like, komen, dan share video saya kali ini ya, biar saya tetap semangat menyebarkan informasi kebaikan kepada kita semua, kepada teman-teman semua, dan mudah-mudahan bermanfaat. Nah, itu ada pelangi bagus. Oke, ciao, kita mulai. Nah, teman-teman, sebelum kita kupas tuntas soal bab sholat, kita harus tahu dulu sholat itu dari kata apa ya. Nah, jadi sholat itu dari kata Al-Quran, atau bahasa Arab di Al-Quran, yaitu diwajibkan kita sholat ya, sholat 5 waktu. Terus apakah teman-teman tahu apa itu artinya sholat? Tugas, tanggung jawab, dan pekerjaannya, amalannya apa saja? Nah, di sini kalau yang belum tahu atau yang masih tahu sedikit kayak saya, mudah-mudahan saya bisa memberitahu dengan detail ya tentang sholat, dan kita kupas tuntas rahasia tentang sholat. Nah, sebelum kita kupas tuntas bab sholat, saya ingin memberitahu di Al-Quran ada itu fawailul lil musholin ayatnya. Nah, artinya adalah, terjemahannya adalah maka celakalah bagi orang-orang yang tukang sholat. Nah, kok di sini celaka orang yang sholat, padahal kita mau mengupas tuntas sholat. Kok orang yang tukang sholat celaka? Nah, itu dia. Biar teman-teman penasaran, ayo kita gali lebih jauh, kita kupas, kita mengkaji. Nah, ini yang namanya ngaji ya sobat-sobat ya. Kita mengaji ini adalah mengkaji, karena sering terbiasa orang-orang bilang mengkaji akhirnya mengaji sebutannya. Nah, jadi mengkaji itu adalah, atau mengaji itu adalah bukan kita baca Arab ya di Al-Qurannya melulu gitu. Boleh kita baca Al-Quran tiap hari, boleh, memang diwajibkan. Tapi jangan lupa kita baca terjemahannya. Dan kalau belum ngerti, tanya ke Ustadz apa itu artinya, maknanya, dan amalannya, pekerjaannya yang dilakukan di Al-Quran tersebut, perintah, larangannya, dan lain-lain. Dan jangan sampai kita baca Al-Quran tiap hari hanya Arabnya saja, karena tidak akan mengerti ya sobat-sobat ya. Gimana mau dapat pahala sobat-sobat kalau kita nggak ngerti maksud dan tujuannya, apalagi pekerjaannya ya. Nah, jadi teman-teman, kalau ada yang bilang bacalah atau sampaikanlah beberapa ayat, maka kita akan dapat pahala puluhan atau ratusan atau ribuan, berkali-kali lipat. Iya, kalau kita sebarkan kebaikan isinya, bukan terjemahannya atau bukan Arabnya ya, tapi pelaksanaannya, tugas dan tanggung jawab yang diperintahkan di Al-Quran itu apa, itu yang seharusnya kita sebarkan. Jadi bukan Arabnya, karena itu bahasa Arab, kita orang Indonesia. Jadi kalau pengen mengerti ya dengan bahasa kita sendiri, karena Rasulullah menyampaikan wahyu itu tuh setiap bahasa bangsa tersendiri masing-masing gitu. Jadi Nabi kita kan lahir di Arab dan lain-lain ya. Makanya kenapa ada Al-Quran bahasa Arab ya. Bagaimana kalau Nabi kita lahir di Sunda atau di Jawa atau di Kalimantan, mungkin kitabnya pun bahasa Indonesia. Nah, jadi kita
Jadi kita selain membaca Arabnya, harus kita terjemahkan, artikan apa maksudnya. Udah masuk kena hati maknanya, lalu kita kerjakan kalau mengerti. Apa itu perintah dan larangannya. Dan informasi di Al-Qurannya itu apa. Nah itu kita harus kerjakan ya sobat-sobat ya. Jadi biar mengerti, dan itulah pahala. Yang mendapatkan pahala itu seperti itu teman-teman. Ya sudah teman-teman, kita tidak usah panjang lebar ngomong ke sana kemari ya. Langsung saja kita kupas bab sholat. Nah yang tadi ada keterangan saya kasih tahu, fawailul lil musholin, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Nah kok ngomongin sholat tapi ada orang-orang yang celaka, tukang sholat, kok bisa? Nah kenapa disebut celaka orang yang tukang sholat, padahal dia tukang sholat ya, sering melakukan sholat? Karena mereka ini, atau kadang kita ini cuman hanya tahu teorinya aja. Gerakan dari takbiratul ihram sampai ruku sujud, tahiyat akhir, udah segitu saja. Itu kalau saya kasih tahu teman-teman ya, kalau itu hanya teori. Nah, sholat yang kita lakukan 5 waktu, gerakan dari takbiratul ihram sampai tahiyat akhir, itulah teori teman-teman. Jadi sholat itu ada teori dan praktek. Saya kasih tahu tadi adalah tukang-tukang sholat yang celaka adalah yang lalai akan tugas tanggung jawabnya sebagai orang Islam, soal sholatnya gitu. Jadi jangan cuma hanya teori, pelaksananya pun harus sinkron. Nah itu teman-teman ya. Jadi kita jangan berpikir hanya sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, kita langsung masuk surga ya teman-teman. Ya enggak. Susah teman-teman masuk surga. Surga dunia susah, apalagi surga akhirat. Kalau syaratnya hanya sholat 5 waktu, ya Allah teman-teman, anak kecil pun bisa. Yang baru belajar ngaji 6 tahun, atau umur 6 tahun ya maksudnya ya, keluar pesantren, anak muda. Kalau syarat menjadi surgawan, surgawati, dengan syaratnya hanya sholat, itu gampang sekali teman-teman. Atau syarat dengan hanya membaca Al-Quran, Arabnya, itu gampang sekali. Dan sebenarnya untuk mengejar surga atau mengejar Tuhan yang Maha Kuasa, mengejar Tuhan yang sejati, itu sulit teman-teman ya. Karena ada praktek di sini. Kita bukan hanya teori yang kita omongkan di sini. Nah, kita ada praktek yang harus kita kerjakan, yaitu tanggung jawab kita sebagai hamba Tuhan. Mungkin teman-teman ya, tentang Islam yang sebenarnya kayak tadi, jarang orang yang menyebarluaskan di sekolah, di pesantren, di umum oleh Ustadz, Kiai, Habib, Syekh dan lain-lain, jarang disebarkan karena emang kebanyakan orang tidak tahu teman-teman. Nah mudah-mudahan di sini saya bisa memberitahu sedikit, karena ilmu saya baru sedikit, yang saya tahu masih belajar juga. Mudah-mudahan dengan adanya pertemuan ini kita mengerti apa itu sholat yang sebenarnya teman-teman, supaya kita tidak sesat, nyasar dan lain-lain ya, supaya tujuan kita hidup itu benar, pas, sinkron kepada manusia dan kepada Tuhan ya teman-teman. Jadi kita harus mengerti teman-teman apa itu sholat. Nah saya kasih tahu sedikit ilmu yang saya pahami tentang sholat ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ada keterangan inna sholata tanha anil fahsyail wal munkar. Nah jadi sebenarnya sholat itu adalah tidak mengerjakan perbuatan keji dan munkar. Nah itu sebenarnya sholat. Kan di Al-Quran tadi sudah dijelaskan, dan saya pun sudah menjelaskan. Kalau kita hanya mengerjakan sholat 5 waktu teman-teman ya, dari Allahu Akbar sampai sujud, sampai tahiyat akhir, itu belum komplit teman-teman. Kenapa belum komplit? Karena harus disinkronkan dengan tugas tanggung jawabnya, yaitu prakteknya. Yaitu tidak mengerjakan perbuatan keji dan munkar. Jadi sebenarnya sholat itu adalah tidak mengerjakan perbuatan keji dan munkar ya sobat-sobatnya. Itulah yang bisa kita masuk surga. Semua umat pun masuk surga bisa. Nah kalau agama lain gimana sholatnya? Sholat kan sama aja seperti ibadah. Lain caranya tapi satu tujuan, yaitu Tuhannya atau Tuhan kita semua ya teman-teman ya. Berarti semua agama termasuk agama Islam, umat-umatnya berkesempatan untuk memperoleh pahala, surga, keberkahan, rahmat dari Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi bukan hanya Islam ya sobat-sobat. Yang penting kita sebagai umat beragama melaksanakan tugas tanggung jawab dan menjauhi larangan dari perintah Tuhan yang di kitab, Nabi Rasul utusan Tuhan, anak Tuhan, dewa dan lain-lain. Itu teman-teman ya. Jadi yang cuman masuk surga bukan umat Islam doang teman-teman ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Semua umat beragama yang melaksanakan tugas beragamanya dengan bagus, rapih, tentram, aman, sentosa, damai, itulah yang masuk surga. Terutama umat Islam, kita jangan senang dulu hanya dengan sholat 5 waktu kita bisa masuk surga. Enggak teman-teman. Ada pekerjaan lain itu yang
menjadi topik utama, yaitu prakteknya tidak mengerjakan perbuatan keji dan munkar. Contohnya begini, kita tidak menyinggung perasaan orang lain, itu salah satunya ya. Tidak menyinggung perasaan orang lain maksudnya tidak berkata-kata kasar, kotor kepada orang lain, membentak atau menyuruh dengan cara yang kasar dan lain-lain. Iseng, konyol dan lain-lain, dengki, iri, mengeluarkan amarah, caci maki, apalagi membunuh, fitnah dan lain-lain itu teman-teman. Atau kalau kata ibu-ibu mah nggak asik katanya kalau di tetangga nggak ngomongin orang. Nah sama aja, percuma sholat 5 waktunya teratur, tepat waktu, lancar, rajin, percuma, nggak bakal bisa masuk surga teman-teman, karena tidak mengerjakan prakteknya. Itulah yang disebut tukang sholat yang lalai, tukang sholat yang cilaka ya teman-teman ya. Itulah tukang sholat yang celaka, tidak mengerjakan tugas tanggung jawab prakteknya, hanya mengerjakan sholat 5 waktu. Kita merasa berbangga diri bisa masuk surga teman-teman. Enggak teman-teman. Nah, jadi tadi buat kita masuk surga adalah tidak mengerjakan perbuatan keji dan munkar. Tadi kita tidak songong sama orang, kita tata tertib, ada disiplin, ramah tamah, adab, akhlak yang baik. Nah itu salah satu kriteria melaksanakan sholat teman-teman ya. Nah bagaimana kalau hanya sholat teori 5 waktu tapi sholat prakteknya tidak dilaksanakan? Itu sama aja bohong sobat-sobat. Tidak akan diterima amalan kita oleh Tuhan yang Maha Kuasa ya, apalagi masuk surga atau dapat keberkahan enggak ya teman-teman ya. Jadi sholat itu teman-teman tidak mengerjakan perbuatan keji dan munkar ya. Percuma sholat kalau perbuatannya masih jelek sama orang, masih berburuk sangka sama orang, masih jahat sama orang, hatinya kotor dan lain-lain, itu sama aja tidak sholat teman-teman ya. Karena ada hadis yang mengatakan innamal buistu liutammima makarimal akhlak. Sebenarnya Rasulullah Muhammad, umat Islam itu Rasulullah turun ke bumi ini yaitu menyebarkan akhlak yang bagus, akhlak yang utama. Jadi bukan sholat teman-teman, akhlak. Itulah yang menentukan kita menjadi manusia sejati. Akhlak, jadi bukan sholat. Gimana kalau cuma mengerjakan praktek tapi sholat 5 waktunya enggak? Nah, jadi sholat 5 waktu ini teman-teman, di situ dari takbiratul itu Allahu Akbar. Nah itu kalau kita belajar itu ada kalimat yang bisa mendekatkan diri kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi mengerti ma'rifat ya, sampai tahiyat akhir itu. Sampai tahiyat akhir, terus kita prakteknya tidak mengerjakan perbuatan keji dan munkar, itu kita makin akrab kepada Tuhan yang Maha Kuasa ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, sholat itu bukan sholat 5 waktu khususnya maksudnya ya, yang teori tadi tidak menjamin kita masuk surga. Karena itu kalau di rukun Islam itu nomor 2 ya teman-teman. Sebenarnya yang harus kita lakukan yaitu adalah nomor 1-nya teman-teman, syahadat. Nah ini lagi teori lagi. Kebanyakan kita pun hanya mengatakan syahadat itu pas sholat aja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kan teori itu teman-teman, omongan. Prakteknya mana? Nah jadi teman-teman belum paham ya. Saya bersaksi kepada Tuhan, kepada Allah, dan saya bersaksi kepada Nabi Muhammad utusan Allah. Itu maksudnya tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah ya. Itu kan cuma ucapan, teori. Prakteknya gimana? Kita udah akrab belum sama Tuhan, sama Allah? Dan udah kenal belum sama Rasulullah Muhammad dan ajarannya, anjuran, peringatan dan lain-lain, akhlaknya? Kita sudah belum? Kalau belum ya kita salah satu yang disebutkan tadi, tukang sholat yang cilaka. Nah tapi kalau kita mengerti, insya Allah mudah-mudahan kita bakal selamat. Ya itu masuk surga teman-teman ya. Jadi dari kata sholat itu teman-teman, itu adalah sebuah singkatan ya. Singkatannya adalah dari shot lamta, sholat. Shotnya itu adalah sidqul qauli, artinya benar ucapannya. Orang-orang yang benar ucapannya itu adalah kalau ngomong tidak dibarengi dengan bohong, harus pas, jelas, terang, jujur ngomongnya. Dan lamnya itu adalah lainul qalbi, jadi hatinya itu bersih, suci. Nah, jadi orang sholat benar ucapannya, hatinya suci. Dan yang ketiga tarkul ma'asi, itu singkatan dari sholat ya. Yang ketiga artinya tidak mendekatkan diri kepada kejoliman atau maksiat ya. Nah itu maksiat, kejoliman, maksiat mata, telinga, mulut ya, apalagi ya. Nah itu dia, itulah
kalau kita praktekkan sholat ya, praktek yang sebenarnya yang dianjurkan oleh Rasulullah dan kitab Al-Quran, itu mudah-mudahan kita menjadi insan kamil ya teman-teman ya, yaitu Islam yang sempurna, manusia yang sempurna, manusia yang sejati teman-teman. Nah teman-teman, mungkin begitu saja bab sholat yang saya sampaikan pada hari ini. Tadi ada cuplikan tentang syahadat. Nah, kok Bang Yusuf kok tadi ngomong syahadat, teori juga yang kita omongin. Nah itu prakteknya apa? Nah video selanjutnya insya Allah saya akan mengupas habis tentang syahadat, rukun Islam nomor 1 ya teman-teman ya. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen video saya. Mudah-mudahan bermanfaat video saya setelah dibagikan, setelah ditonton. Akhirul kalam, mohon maaf kalau ada kata-kata salah, menyinggung, menyimpang, dan lain-lain ya. Karena saya juga masih belajar teman-teman. Karena saya juga masih belajar. Mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam rahayu dan salam kebajikan. Ciao.